Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Maghrib mubarakah ini di tempat ini kita bersyukur karena tadi sore kita sudah tadarusan buka puasa berjamaah. Ada yang membawa buka puasa, kemudian salat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita. Insyaallah nanti kita akan akhiri dengan salat Isya, dan semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dari kepergian kita sampai kembali ke rumah dan selamat insyaallah. Dan semoga pada malam ini juga, malam Jumat berkah ini, Allah menganugerahkan betul-betul berkah yang kita harapkan darinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, Maghrib kali ini kita akan memperdalam, membahas tentang hujub. Hujub itu jamak daripada hijabun. Hijab di dalam tasawuf berbeda dengan hijab dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, hijab itu wajib dikenakan bagi perempuan, harus digunakan. Tapi dalam ilmu tasawuf, hijab diusahakan untuk dibuka. Nah, ini bedanya. Jadi malam ini kita akan mengajak ibu-ibu untuk membuka hijabnya. Nanti besok malam pengajian fikih wajib. Hari ini kebalikannya. Apa yang kita maksudkan dengan hijab, Bapak Ibu? Hijab atau hujub jamak daripada hijabun. Hujub bentuk jamak daripada hijab yang secara kebahasaan berarti penutup. Penutup ya, bukan penutup. Penutup atau tabir atau kerudung, the garden. Jadi sedangkan hijab dalam ilmu fikih ialah jilbab, penutup kepala, itu biasa disebut hijab. Nah, sedangkan hijab di dalam ilmu tasawuf ialah segala sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk mendekat atau lebih dekat dengan Allah. Ya, di dalam hadis Nabi disebutkan ada 70.000 ya, bukan 70 saja di sini Bapak sekalian. Sebentar, ini ada 70.000 yang harus dibuka satu persatu ini. Maaf.
Nanti ibu salah catat, ini fatal. 70.000 dengan 7.000 berbeda. Jadi ada 70.000 hijab yang menutup kita semua, dan itu harus dibuka satu persatu. Mungkin kita satu malam ini ya buka 2 atau buka 3. Kira-kira kalau 70.000 itu kapan baru tersingkap semuanya? Tapi insya Allah jangan khawatir ibu bapak. Kalau Tuhan menghendaki semalaman ada satu saat 70.000 ini bisa tersingkap semuanya. Melejit kita untuk menembus batas-batas atas tuh. Kemudian ya, jenis-jenis hujub. Ada hujub zulmani, yaitu hujub atau hijab-hijab yang bersifat lahiriah, menutupi atau menghalangi manusia dengan Tuhannya. Seperti banyaknya perintah Tuhan yang tidak dilaksanakan dan banyaknya larangan Tuhan yang dilanggar. Nah, sementara juga hadis Nabi mengatakan setiap kali dosa bertambah, maka setiap itu pula bintik-bintik hitam menutupi nurani. Kalau setiap hari kita berdosa, cermin kita itu nanti akan ditetesin dengan cat hitam. Maka pada satu saat nanti cerminnya enggak muncul, yang muncul adalah noda-noda hitamnya. Akibatnya apa? Tentu kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat kearifan dengan Tuhan dengan kacamata basirah. Contoh hujub zulmani, meninggalkan rukun Islam. Rukun Islam itu seperti meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Jangan pernah berharap bahwa orang yang tidak menunaikan rukun Islam itu bisa membuka hijabnya. Bahkan 70 standar hijab itu bisa bertambah bagi seseorang. Jangan sampai nanti meningkat menjadi 2 kali lipat, 140.000 hijab. Standar yang harus kita buka setiap orang itu 70.000. Nah, perjalanan kita itu sesungguhnya adalah untuk membuka hijab-hijab itu. Nah, kita berharap semoga kita semua yang rajin di Masjid Sunda Kelapa ini tinggal selapis 2 lapis terakhir itu yang belum tersingkap tuh. Amin insyaallah. Kemudian melakukan kebohongan, fitnah, hasad, dan ghibah. Itu penghijab tuh. Sekarang ini hati-hati. Semua orang jadi pengamat politik. Orang nggak pernah belajar ilmu politik juga sudah memprediksi macam-macam. Dan tidak hanya sampai di situ, tapi juga secara tidak sadar otomatis menjelek-jelekkan seseorang, melebih-lebihkan seseorang. Padahal menjelekkan seseorang membutakan mata hati, atau melebih-lebihkan seseorang melebihi daripada kapasitasnya, sama jeleknya dengan menjelek-jelekkan orang. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya menjelek-jelekkan orang itu dosa. Mendramatisir seseorang, kebaikannya hanya 5 tapi ditambahin menjadi 50 kebaikannya, maka itu juga sama jeleknya dengan kebalikannya yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau orang itu 5 ya sebut 5. Jangan dikurangi menjadi 1, jangan dilebihkan menjadi 10. Itu bohong. Dan itu membutakan mata hati, dan itu akan mempermanenkan hijab kita tidak bisa tersingkap. Contoh lain adalah
fitnah. Kita tahu semua apa fitnah itu dan bagaimana akibatnya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada membunuh orang. Hasad, iri hati. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Pokoknya kalau melihat orang bahagia, sakit. Sembuh tiba-tiba kalau melihat orang itu sakit. Jatuh, terkapar. Nauzubillah. Ada kepribadian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pusing melihat orang lain bahagia. Bahagia melihat orang lain itu pusing. Masya Allah. Ya, ada lagi ghibah. Ghibah itu ya gosip itu. Ya kita dengarkan dulu suara azan. Kita lanjutkan Ibu. Alhamdulillah. Contoh hujub zulmani. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ada dua macam hijab atau hujub bentuk jamaknya. Ada hijab dalam bentuk lahiriah. Hijab dalam bentuk lahiriah itu disebut dengan hijab zulmani. Dia terhijab oleh kegelapan. Zulmon itu gelap. Ya. Hijab-hijab zulmani ini kita terhijab oleh Allah untuk menemukan titik-titik terang cahayanya disebabkan oleh faktor fisik, dosa-dosa fisik seperti yang saya sebutkan tadi, meninggalkan rukun Islam seperti meninggalkan salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh raga kita, oleh fisik kita. Termasuk juga melakukan kebohongan, fitnah, hasad, dan ghibah. Ini semuanya menutupi diri kita. Nanti saya jelaskan, sesungguhnya bukan Allah yang terhijab, tetapi diri kita yang terhijab. Karena Allah itu enggak mungkin terhijab. Dia adalah Allahu Akbar. Sebesar apapun kelambu tidak mungkin membungkus Tuhan. Karena dialah yang maha besar. Lebih besar daripada kelambunya itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan terhijab itu salah. Yang terhijab itu diri kita sehingga kita tidak mampu melihat dan tidak mampu menyadari keberadaan Tuhan. Kemudian yang ketiga contohnya mencuri, menipu, mendalimi dan merampok, memperkosa, zina dan sebagainya. Dosa-dosa fisik ini disebut dengan hujub zulmani. Pasti itu akan menjadi penghijab, pasti itu akan menjadi jembatan putus menuju Tuhan. Tidak mungkin kita bisa sampai kepadanya dalam keadaan kita itu tersesat di dalam kegelapan. Memakan riba, makanan haram, minum-minuman keras, memabukkan, dan memamerkan aurat, keseluruhannya ini adalah hijab. Hijab itu sebetulnya bagi hati yang sensitif itu akan terasa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hatinya sensitif, kalau kita berbohong, tenang enggak hati kita? Alhamdulillah, berarti sudah sensitif. Kalau kita meninggalkan sholat, entah sengaja atau macet atau apa, itu kesal nggak diri kita tuh? Sangat kesal, kewajiban kok ditinggalkan, maka itu harus diqadha. Nah, selama kita masih sensitif melakukan dosa, maka itu peluang untuk kita membuka kembali hijab itu terbuka. Tapi kalau sudah tidak ada lagi sensitifnya hati kita, seenak-enaknya, sepuas-puasnya melakukan dosa dan tidak ada penyesalan sedikit pun apalagi bertaubat, maka orang itu sudah terkunci mati pintu hatinya dan sudah tidak bakalan bisa melihat lagi. Ya, inilah sebetulnya yang disebut pendosa pendosa profesional. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, dalam hukum Islam itu
Ya, itu luar biasa itu. Sebetulnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat manusia. Sebetulnya dia tidak bisa dan tidak mau menghukum anak manusia itu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagaimana tidak dihukum kalau pelanggaran? Kalau pelanggaran sesekali itu pun juga ada kata maaf di situ. Tapi kalau pelanggarannya bertubi-tubi, pelanggarannya sudah menjadi habitnya, karakternya, maka itulah sesungguhnya yang perlu dihukum. Coba perhatikan di dalam ayat Al-Quran, ibu bapak sekalian. Nah, inilah enaknya kita membahas fikih berbarengan dengan tasawuf. Fikihnya itu menjadi sejuk. Tapi kalau fikih kita bahas tanpa membahasnya, tanpa mendalami atau tanpa memasuki wilayah tasawuf, fikih itu terasa kejam. Contohnya, ini mohon maaf kalau ada ulama fikih, ini cara pandangnya tasawuf. Menganalisis satu kata misalnya, as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Itu kan ada alif ma'rifahnya di situ. As, alif lam. Beda kalau kita mengatakan sariqon dan as-sariq. Kalau sariqon tanpa alif lam, alif ma'rifah di situ, maka itu disebut dengan pencuri mungkin karena terpaksa, pencuri iseng. Yang jelas sariqon pencuri tidak profesional. Tapi kalau sudah mencapai kepada tingkat pencuri profesional, itu biasanya pakai ad. As-sariq. Yang harus dipotong tangannya Bapak Ibu, itu as-sariq, bukan sariqon. Kalau as-sariqu itu karakternya memang pencuri. Jadi sesungguhnya yang perlu kita hukum itu, kalau menurut pendekatan tasawuf itu, ini bukan pendekatan fikih sekali lagi, dalam pandangan tasawuf itu menekankan huruf al-nya di situ. Tidak asal mencuri itu langsung potong tangan. Bagaimana kalau dia terpaksa? Bagaimana kalau anaknya sakit, tidak ada obatnya, nyawa melayang, maka terpaksa dia nyolong, nyopet. Begitu dia ketangkap, langsung potong tangannya. Nah, di dalam pandangan, saya kira bukan hanya tasawuf ya, tapi pandangan usul fikihnya juga seperti itu. Dikatakan as-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di situ yang harus potong tangannya as-sariq. Persoalannya as-sariq dan sariqon kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya sama, artinya pencuri. Padahal rasa bahasa Arabnya kalau kita katakan as-sariq itu beda. Ya. Beda dengan kitabun dan alkitab. Kalau kitabun buku biasa. Tapi kalau alkitab buku spesifik, buku spesial, buku berwibawa, buku serius. Itu alkitab. Jadi a book dan the book. Kalau buku biasa a book. Kalau buku istimewa the book. Nah, kalau pakai artikel the itu alif ma'rifah namanya. Kalau nggak pakai alif ma'rifah itu artikel dalam bahasa Inggris. Ya, komputer biasa, nggak ada filenya penting. Tapi kalau the computer, oh itu hati-hati. Komputernya KPU, di situ ada datanya semua di situ. Jadi ada pakai the, ada artikel Nah, yang harus dihukum itu adalah yang menggunakan artikel the. Ya, the stolen. Jadi pencuri itu kalau sudah menjadi karakternya sebagai pencuri, maka itu yang dipotong tangannya. Jadi sesungguhnya yang harus dipotong tangan itu, yang dihukum itu karakternya dia sebagai pencuri.
Bukan orangnya itu yang mencuri itu sesungguhnya. Kita lihat misalnya, azani itu azani, fajlidukullah, penzina perempuan dan penzina laki-laki itu dicambuk. Nah, tapi di situ juga pakai artikel tuh, yang playboys di situ, memang penzina profesional, memang sangat nakal. Nah, tapi saya tidak ingin mengatakan kalau kecelakaan sesekali itu bukan zina, jangan dihukum, enggak. Nah itu kalau fikih pokoknya asal melakukan perzinahan, rajam, cambuk, rajam kalau punya suami atau istri, cambuk kalau belum punya. Nah, bagaimana kalau hanya sekali? Itu pun kecelakaan atau dipaksa orang untuk melakukan hubungan itu. Nah, apakah itu azani? Nah, kalau konsisten dengan bahasa Arab, ya seperti tadi as-sariq. Nah, jadi sesungguhnya yang paling layak dihukum itu adalah yang menjadikan karakter, menjadikan pencurian itu sebagai karakternya, sudah merupakan habitnya, sudah merupakan kebiasaan profesinya itu sebagai pencuri, itu yang perlu dihukum berat. Tapi kalau hanya terpaksa, maka jangan disamakan dengan hukuman orang-orang yang profesional. Artinya jangan as-sariqu disamakan hukumannya dengan sariqon, karena satu yang profesional sudah karakternya pencuri, satu yang bukan karakternya pencuri. Ya. Ada contohnya kan dari riwayat Nabi Musa itu, pernah kita jelaskan di sini. Ketika Nabi Musa itu diperlihatkan wajah oleh Tuhan, coba kekasihku yang yang dibunuh di luar kota sana. Kemarin dibunuh tapi sekarang belum dimakamkan. Coba urus mayatnya. Persepsinya Nabi Musa itu pasti orang saleh karena sahabatnya Tuhan. Ternyata mayatnya di situ sejak kemarin nggak ada yang sentuh karena dia sampah, racun masyarakat, tukang nyolong, menderita masyarakat, suka kecurian karenanya. Pada akhirnya diketahui bahwa hasil curiannya itu nggak ada satupun diambil, tapi diberikan kepada fakir miskin yang terancam hidupnya karena tidak makan. Karena yang berkuasa di situ adalah raja yang zalim. Tidak ada keadilan sosial di situ itu. Nah, apakah itu disebut as-sariq yang harus disembeli atau dipotong tangannya atau disalib? Ya, seperti perampok karena tukang onar kan. Nah, dalam pandangan ilmu kebahasaan itu bukan as-sariq karena ada tujuannya. Ini satu pendapat. Tetapi kalau ini kita bawa ke meja pengadilan itu agak kesulitan memang karena kepastian hukum nggak ada kan. Tapi kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu tidak bisa digeneralisir. Contohnya Nabi Khidir membunuh anak kecil yang belum berdosa. Kenapa Nabi Khidir enggak dihukum mati? Dia membunuh orang. Bahkan dipuji Tuhan malah. Gurunya Nabi Musa bahkan. Kemudian Nabi Yusuf melakukan rekayasa. Jadi kita lihat dalam kisahnya Nabi Yusuf kan Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu ketika kan tadinya kisahnya panjang tuh, dibuang ke telaga, dikiranya mati padahal enggak mati. Pada masa paceklik Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Tiba giliran negara tetangga, termasuk di situ yang datang ngemis untuk beli beras, gandum, adalah saudara-saudaranya yang pernah membunuhnya, mau mencoba membunuhnya. Supaya nanti ini bisa ketahuan, alat literannya Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke dalam gandum. Kira-kira perjalanan di luar kota, coba cari itu tadi rombongan pemuda itu.
Dia mencuri itu, alat literan istana kok diambil. Mana alat literannya? Tapi pesannya Nabi Yusuf jangan dipukul, pokoknya tangkap bawa ke sini. Polisi menggeledah, ternyata literan itu sengaja ditanam Nabi Yusuf di dalam karung berasnya itu, dan pada saat pemeriksaan di luar kota ketahuan kalau itu adalah pencuri. Akhirnya bersaudara itu dibawa ke istana, dan disitulah Nabi Yusuf memperkenalkan diri. Apakah kamu sadar siapa saya? Tidak, yang mulia, kami mohon ampun, kami tidak bermaksud mencuri. Kok kenapa literan ini ada di dalam karung kami? Akhirnya dia sampaikan bahwa ini semuanya rekayasa agar engkau bisa lebih ada kejutan, surprising gitu kan. Aku adalah adikmu yang pernah dulu kamu akan bunuh. Alangkah bahagianya orang tua kami kalau engkau datang dan kalau dia tahu bahwa kamu sudah Perdana Menteri di sini. Nah, hal-hal yang seperti ini bagaimana hukumannya menurut Islam? Itu kan merekayasa yang jelek. Tapi itu adalah sebuah siasat. Banyak di dalam Quran itu seperti itu. Contohnya juga, kita diajarkan dalam Islam itu agar jangan berbohong kan. Tapi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Tasawufnya itu, ada kalanya kebohongan itu wajib. Nah, aneh kan? Berbohong itu wajib. Misalnya begini, di zaman Belanda, ya namanya Kiai Tegar itu kan diculik, dibunuh ya kan. Tiba-tiba Pak Kiai yang luhur itu datang bersembunyi di rumah kita. Ya. Salah seorang jemaah Sunda Kelapa. Ya. Tiba-tiba datang serdadu Belanda. Kamu lihat Pak Kiai di sini? Tuh, ada di belakang. Padahal dalam situasi seperti itu, menyelamatkan kiai untuk diselamatkan agar jangan dibunuh oleh penjahat Belanda gitu ya, itu wajib hukumnya kita berbohong, nggak ada. Tapi karena Pak Kiainya itu sudah mengajarkan jangan berbohong dimanapun kapanpun, ya saya nggak berbohong. Pak Kiai ada di sini, ada tuh sembunyi di bawah ranjang. Nah, kalau Pak Kiainya itu dibunuh, maka kita menjadi penyebab matinya sumber ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita berbohong, memang berbohong sejenak, tapi untuk menghidupkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ada kalanya kita harus berbohong, dan yang lain di tempat lain tidak boleh kita berbohong. Tergantung maqasidnya. Jadi kita tidak boleh hitam putih, jangan berbohong. Akhirnya ada penjahat mencari kiai, hanya alasannya kita nggak boleh berbohong, dan memang kita nggak biasa berbohong. Jadi ini jangan dibawa kepada hukum positif kita. Menyembunyikan fakta, menyembunyikan data, itu bisa jadi pidana juga, perbuatan pidana juga dalam hukum positif kita. Nah, jadi pintar-pintarlah menerjemahkan keadaan. Kalau itu menyangkut masalah jiwa, apalagi jiwa yang kita akan selamatkan itu bukan jiwa sembarangan, tapi jiwa sumbernya ilmu pengetahuan agama, maka kita bisa mengatakan, oh tidak ada Pak. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di gua, burung hudhud bertelur mengeram di depan gua. Laba-laba membuat sarang. Itu kan rekayasa untuk menyelamatkan Nabi. Sehingga orang terkecoh bahwa di sini nggak mungkin ada orang. Kalau ada orang pasti rusak sarang laba-laba ini. Padahal ia memerintahkan sarang laba-laba itu untuk membuat sarang di situ siapa, Bapak? Itu panggilan luhurnya. Kenapa pohon itu tiba-tiba rebahan di situ sehingga menutupi lubang gua? Kata orang yang mencarinya itu, tidak mungkin pohon ini tidak patah
kalau di sini dilewati orang, padahal barusan tuh rebah. Dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan pemandangan yang sangat arif. Tidak hitam putih tuh Quran itu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, difahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita ngomong di depan para sarjana hukum, para praktisi hukum, ini salah ini ngomongan ini. Ya, tetapi ya Quran kenyataannya seperti itu. Ahli hukum yang bagus itu juga kan ada tujuan hukum itu, falsafah hukum tuh, sosiologi hukum. Ya, yang kita takuti itu kalau yang memutuskan perkara itu adalah hakim yang wawasannya sempit. Tapi kalau hakim yang wawasannya luas, pengacaranya juga luas, Mahkamah Agungnya juga sama luas, maka sesungguhnya itu kita tidak boleh mencelakakan orang. Apalagi kalau samar-samar belum tentu orang itu salah. Membebaskan 1000 orang yang salah itu lebih baik ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu filosofinya hukum tuh. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang salah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang disebut dengan hujub nuriyah, yaitu hijab-hijab yang bersifat rohani. Tadi bersifat lahiriah kan Bapak Ibu. Yang bersifat rohani menyilaukan dan menghalangi manusia dengan Tuhannya. Jadi dia tersesat bukan karena kegelapan, dia tersilaukan matanya oleh cahaya yang melimpah ruah. Ya, mungkin orang itu amalnya banyak, pelanggarannya sedikit, tetapi ria atau ketidakikhlasan dominan di dalam dirinya. Boleh jadi juga karena ma'rifahnya keliru atau dicampur adukkan dengan perbuatan syirik. Subhanallah, orang itu Senin Kamis tidak ada lagi salat sunat qabliyah, ba'diyah yang ditinggalkan. Wiridnya panjang, ngajinya bukan main. Di atas sajadah lebih banyak hidupnya. Tapi dia juga terhijab. Kenapa enggak jadi wali sampai sekarang? Padahal puluhan tahun dia melakukan kebiasaan itu. Nah, ini perlu diintrospeksi. Boleh jadi dia melakukan itu, tetapi ma'rifahnya kurang jelas. Mau ditujukan kemana ini? Ibadah yang banyak begini. Benar enggak yang disembah itu Tuhan? Jangan sampai share dengan roh nenek moyangnya juga ikut di situ, ambil bagian. Jangan sampai ambil bagian di situ juga ingin dipuji oleh tetangganya, oleh keluarganya. Atau jangan sampai dia melakukan seperti itu tanpa tujuan, tanpa niat. Ya. Dan yang paling banyak ialah tersesat di dalam cahaya ini ria. Ya. Apa yang dimaksud ria? Terbetik di dalam dirinya sendiri melakukan ibadah bermacam-macam itu karena dia menikmati pada saat ia dipuji. Ya, saya pernah mencontohkan ada orang bukan main sudah dekat dengan Tuhan, akhirnya dikasih keramah oleh Allah, dikasih kekeramatan oleh Allah, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa mungkin mintanya begitu kebal, sehingga bisa terjadi keluarbiasaan pada dirinya sendiri, sehingga keluarbiasaannya itu menonjol, bukan lagi lillahi ta'alanya menonjol. Ini adalah hijab. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat itu karena bercita-cita ingin jadi wali. Itu akan terjadi hijab nurani di situ. Bahkan menurut ulama tasawuf, kalau kita menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, itu hijab nurani. Karena kita kan berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan lil jannah, untuk masuk surga. Sesungguhnya hidupku, salatku dan segala macam
kami peruntukkan untuk masuk surga Tuhan. Jadi bukan untuk Allah di situ. Itu hijab itu. Jadi lupakan segala macam kebajikan kita lillahi ta'ala. Orang yang tidak bisa melupakan kebajikannya, sewaktu-waktu bisa dia ungkap, saya kok sudah lama mengabdi kepada Tuhan, tapi enggak dikasih-kasih, malah teman-teman yang enggak pernah beribadah itu malah dikasih. Ini hijab nurani. Jadi yang bisa menyesatkan orang itu bukan hanya dosa Bapak Ibu, tetapi amal yang salah alamat pun juga bisa menyebabkan orang itu terhijab. Pantas selama ini doa kita enggak makbul. Kenapa? Karena kita terhijab. Pantas selama ini kita sulit khusyuk, karena kita membuat hijab pada diri sendiri. Hijabnya itu dua macam Bapak Ibu. Ada hijab hitam, ada hijab putih. Kalau kita lolos dari hijab hitam, jangan puas. Masih ada hijab putih yang sering mengelabui kita sendiri. Ulama itu seringkali kena hijab putih itu. Hijab nuriyah. Dia merasa sudah dekat dengan Tuhan, maka dia menganggap kelasnya sudah hebat, dia memandang enteng orang kotor. Ada hadis Nabi kan? Dalam riwayat itu disebutkan, ada seorang habib, seorang ahli agama, pokoknya memang suci, disucikan oleh orang, dikeramatkan oleh jamaahnya. Tiba-tiba ada seorang pelacur, mohon maaf, mau ketemu curhat. Oh itu perempuan itu jangan suruh dekat-dekat dengan saya. Itu kelasnya lain, kita ini di sini sudah nggak pernah berkomunikasi dengan seperti itu lagi. Kata Rasulullah mengomentari peristiwa ini, pelacur itu calon penghuni surga dan habib itu calon penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagi Allah kalau dia mau, kecil artinya, baru keinginan saja, asal itu tulus keinginan itu, maka Tuhan itu akan memberikan reward. Tapi kita mentang-mentang sudah hebat, sekian lama kita mengabdi terhadapnya, tetapi memisahkan diri atau menjauhi orang, maka itu pun juga kena murka Tuhan. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang sering kita baca itu surah Al-Baqarah ayat 30, kan ada kecemburuan di situ. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa Engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan menyebabkan pertumpahan darah dan kerusakan alam? Marah Tuhan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Ya, jadi mengungkit-ungkit prestasi di mata Tuhan, di depan Tuhan, itu ternyata hijab tuh. Karena malaikat mengungkapkan itu, malaikat itu disuruh turunlah kalian di Baitul Ma'mur, tinggalkan istanaku. Dibuatkan istana semu di situ. Istana yang bukan aslinya disebut miniatur Arash atau Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat itu pindah untuk bertawaf. Itu hukuman juga itu. Dalam riwayat disebutkan, Adam dan Hawa ikut di situ juga tawaf di Baitul Ma'mur. Ketika Adam juga melanggar dengan Hawa, turun ke bumi cari tempat pertobatan, miniaturnya Baitul Ma'mur di situ. Nah, jadi ada dua hal yang bisa membuat orang itu terhijab secara nurani Bapak Ibu. Ya. Iblis terhijab oleh hijab hitam. Kenapa iblis dihijab dengan hijab hitam? Saya akan diciptakan dari api Tuhan. Dia diciptakan itu dari tanah liat lagi. Jadi kesombongan di situ kan. Nah itu kesombongan itu adalah hijab zulmani. Itulah iblis. Yang hijab nurani, hijab nuriyah, cahaya, itu seperti malaikat. Kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru manusia? Bukankah kami yang sudah sekian lama mengabdi terhadapmu dan mengkuduskan engkau ya Allah? Kan di situ kan redaksinya.
Nahnu nusabbihu bihamdik, bukankah kami telah bertasbih sekian lama terhadapmu? Berarti menepuk dadanya, aku sudah lama menyembah engkau. Itu hijab nurani. Tanpa kita harus sebutkan, Tuhan sudah maha tahu kok. Dengan menyebutkan itu, berarti di dalam diri kita itu memang ada keinginan-keinginan tertentu di luar lillahi ta'ala. Karena yang dipermasalahkan, kenapa engkau akan menjadikan manusia khalifah? Kalau diteruskan, kenapa bukan aku? Kenapa bukan kami para malaikat ini? Bukankah kami ini sekian lama telah mengabdi terhadapmu dan membersihkan engkau? Tapi kok yang diangkat sebagai khalifah si pendatang baru manusia itu? Marah Tuhan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu satu contoh bahwa hijab nurani itu juga ada. Belum tentu orang bisa lulus daripada hijab zulmani, gelap, bisa lulus pada hijab nurani. Jangan sampai kita menganggap, saya kan sudah majelis Sunda Kelapa nih, coba 8 tahun. Tidak boleh mengangkat diri kita di mata Allah, karena itu nanti akan menjadi hijab nurani. Apalagi kalau kombinasi hijab nurani dan hijab zulmani. 70.000 tidak akan pernah tersingkap itu. Padahal yang bisa dapat ma'rifah, yang bisa dapat hikam hikmah itu adalah orang yang bebas lintasan. Wah, enggak ada, sudah bebas hambatan. Seperti Nabi kan, Nabi sampai ke puncak, Jibril enggak bisa. Maaf Rasulullah, aku diminta ajudan, menjadi ajudanmu oleh Allah, tapi sang ajudan tidak sanggup naik ke atas. Energi saya sudah sampai hanya di sini ya Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad melejit sampai ke Sidratil Muntaha. Tidak pernah ada siapapun makhluk yang sampai ke puncak itu. Coba, siapa itu? Manusia biasa. Nabi Muhammad, ana basyarum mislukum. Itu kan Nabi. Kita bukan Nabi. Kata-kata ini tidak boleh terucap. Bagi orang yang beriman, siapa yang mengucapkan kata-kata itu cacat itu. Iya kan Nabi, kita bukan Nabi. Sering kan begitu. Justru Nabi itu diutus untuk seperti itu, agar kita mencontoh dia. Kita tidak boleh, itu kan Nabi, kami bukan Nabi. Tidak mutlak bahwa Nabi itu adalah the best. Di dalam contoh Quran itu, Khidir itu bukan Nabi. Nabi Musa itu Nabi. Tapi kok Nabi Khidir itu menjadi gurunya para Nabi? Kalau kita lihat dalam Quran itu, Khidir itu belum wafat itu, sampai kapan dia hidup? Atau mungkin sudah wafat, tapi orang yang sudah suci itu tidak ada bedanya mati dan tidak mati. Maka itu Rasulullah pernah saya sebutkan kan? Pernah gak kita mendengarkan almarhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya itu? Dia masih hidup. Rohnya masih kemana-mana. Mungkin ada di tengah-tengah kita di sini. Mendiang Rasulullah pernah bersabda? Enggak. Itu. Almarhum Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah kita sebut mendiang almarhum, al-maghfurlah. Bahkan yang kita dengarkan, siapa yang bermimpi melihat aku betul yang datang terhadapnya. Nah, satu-satunya wajah tidak bisa dipalsukan iblis, si tukang palsu wajah itu adalah wajahku, kata Rasulullah. Siapa yang memanggil namaku, berselawat terhadapku, aku akan datang terhadapnya. Mati enggak Rasulullah? Ya, makanya itu ulama kita itu kalau baca Tala'al Badru Alaina pada saat malam Jumatan ada berzanji kan, itu biasanya kan kita berdiri karena mereka hakul yakin rohnya Rasulullah telah datang. Tala'al Badru Alaina min saniyatil wada'i, dan banyak puji-pujian itu kan telah datang. Wah, puji-pujiannya, anta nurum fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Jadi hujub nuriyah ini paling berbahaya karena seringkali mengecoh kita. Contoh hujub nuriyah, munafik, syirik, riya, melakukan ibadah karena tujuan tertentu selain Tuhan dan tidak ridha dengan ketetapan Tuhan, menyalahkan Tuhan di dalam musibah. Kok kenapa ya Tuhan menjadikan aku langganan musibah? Setiap kali ada musibah pasti saya yang kena duluan. Apa iya? Nah, contoh hujub nuriyah seperti itu. Munafik, tidak ada orang yang ngaku munafik. Aku kan munafik. Iya, semua orang membenarkan dirinya bahwa aku tidak salah. Jadi munafik itu. Syirik, enggak kok saya enggak menyembah dua Tuhan. Itu kan enggak boleh kita tinggalkan nenek moyang kita, padahal apalagi. Orang riya itu juga tidak sadar kalau dirinya itu riya. Saya kan enggak riya, cuma mengungkapkan kenyataan kok. Nah, apa bedanya? Oh, ini minggu depan kita masuk ya, menyaksikan taman spiritual. Indah sekali Bapak Ibu sekalian ini. Nantilah saya akan tutup dengan ada baitnya Syekh Ibnu Athaillah di sini. Kaifa yasyruku qalbun ila akhir? Bagaimana hati manusia dapat bersinar sementara gambaran-gambaran duniawi tetap terlukis di dalam cermin hati itu? Atau bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwatnya? Bagaimana mungkin seseorang itu akan antusias menghadap kehadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya? Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia sementara ia belum bertaubat daripada kesalahannya? Jadi hijab ini maksudnya. Ada baitnya berikutnya itu, bagaimana mungkin aku bisa tersingkap padahal aku lebih terang daripada segala yang terang. Ya kan? Ingat itu Syekh Ibnu Athaillah itu, betapa Tuhan itu sesungguhnya tidak terhijab. Yang terhijab itu kita. Karena memang gak ada yang mampu menghijab Tuhan. Dia maha besar. Manusia itu terhijab. Jadi bukan Tuhan pelit untuk tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, tetapi kita yang tidak sanggup untuk melihatnya karena masih diselimuti oleh berlapis-lapis hijab. Nah, mudah-mudahan pada malam ini dan seterusnya kita satu persatu tertanggalkan hijab-hijab itu, dan pada saatnya nanti insya Allah kita bisa melihat kenyataan, dan siapa yang melihat kenyataan maka dia akan menggunakan basirah. Siapa yang menggunakan basirah maka dia akan meminjam matanya Tuhan untuk melihat, meminjam telinganya Tuhan untuk mendengar, meminjam perasaan Tuhan untuk merasa, maka sudah tidak ada lagi alam gaib baginya. Dan jangan pesimistik, karena bukan hanya Nabi yang bisa meminjam mata Tuhan, meminjam telinga Tuhan, perasaan Tuhan. Siapapun yang ditakdirkan Tuhan dengan terbuka hijab-hijabnya, maka dia pun juga akan insya Allah sanggup untuk menggunakan basirahnya. Semoga kita semuanya insya Allah pada saatnya bisa untuk sampai seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.